Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Rozana Tusania dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi cerita dan pengalaman mengenai praktik pengalaman lapangan yang telah kami laksanakan pada gelombang kedua tahun 2021, yang mana pada tahun ini pelaksanaannya masih dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Judul yang saya angkat adalah peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Studi kasus pada usaha konveksi seragam UIN di Desa Moroplang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Profil lembaga konveksi seragam UIN di Desa Moroplang mulai ada pada tahun 1995. Industri tersebut awalnya merupakan usaha keluarga milik Bapak Sumari dan Ibu Masroah. Mereka memiliki dua anak yang bernama Ibu Iin dan Bapak Arif. Pada usia remaja, Ibu Iin dan adiknya, Bapak Arif, sering membantu kedua orang tuanya dalam usahanya. Setelah menikah, Ibu Iin terinspirasi oleh kedua orang tuanya. Ibu Iin memiliki keinginan untuk mendirikan sendiri usaha konveksi seragam, tetapi orang tuanya menyuruh untuk meneruskan usahanya. Saat awal pendirian, konveksi Bu Iin belum memiliki karyawan, hanya dikerjakan bersama keluarganya. Seiring berjalannya waktu, usaha Ibu Iin terus berkembang, sehingga merekrut karyawan. Selain usaha konveksi seragam, Ibu Iin juga menyediakan sablon dan pembuatan atribut sekolah, seperti ikat pinggang dan topi. Pada era globalisasi, perdagangan dan sistem perdagangan bebas sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang. Munculnya sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Istilah UMKM merujuk pada aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha, perorangan, maupun badan usaha. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut keinginan hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi diseminator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Pengaruh usaha mikro kecil menengah atau UMKM di tengah-tengah masyarakat sangatlah besar, terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Tidak berhenti di situ saja. Peran UMKM maupun menghidupkan sektor lain seperti jasa distribusi dan angkutan transportasi, jasa sewa lahan produksi, industri manufaktur pembuatan mesin produksi, industri keamanan, jasa periklanan atau advertising, pemasaran, dan jasa-jasa branding produk. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan. Menurut Gregory Mankiw, pendapatan masyarakat merupakan pendapatan perorangan atau personal income, yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non-perusahaan. Peran usaha mikro kecil menengah. Beberapa peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia yaitu sebagai berikut.
1. Peran pemerataan ekonomi rakyat. Kedua, peran mengurangi kemiskinan. Ketiga, peran menyumbang devisa negara. Keempat, peran pemberdayaan masyarakat. Kelima, peran sosial kemanusiaan. Keenam, peran edukasi. Sumber-sumber pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan uang dan bukan uang seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Berikut ada 3 pendapatan rumah tangga, yaitu yang pertama, pendapatan gaji dan upah. Gaji dan upah adalah balas dan jasa terhadap ketersediaan menjadi tenaga kerja. Kedua, pendapatan dari aset produktif. Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada 2 kelompok aset produktif. Pertama, as finansial atau financial assets, seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan dividen dan keuntungan atas modal atau capital gain bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan finansial atau real estate, seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. Sumber pendapatan ketiga adalah pendapatan dari pemerintah. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer atau transfer payments adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin, dan pendapatan rendah. Peran usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM berperan sangat penting untuk membangun perekonomian negara, khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini, peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun demikian, usaha kecil di Indonesia juga mengalami beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, lemahnya manajemen. Kedua, keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tiga, kurangnya akses teknologi modern. Empat, kurangnya akses bahan baku. Kelima, kurangnya akses untuk memperoleh modal. Dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah atau UMKM diakui memiliki peran strategis. Di negara berkembang, UMKM berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat miskin dan juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di pedesaan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM berperan dalam pengembangan nasional, antara lain: 1. Menyerap tenaga kerja. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor usaha kecil. Kesempatan kerja saat ini dirasa semakin terbatas karena pengangguran semakin tinggi. Akan tetapi, peran UMKM dalam menekan angka pengangguran sangat aktif. 2. Menyedia produk bagi masyarakat. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM biasanya lebih cenderung menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan, minuman, dan lain-lain. 3. Urbanisasi berkurang. Urbanisasi adalah pindahnya penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Akan tetapi, mereka tidak terbekali dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang cukup. Sehingga dengan adanya UMKM di desa bisa mengurangi urbanisasi tersebut. 4. Mendaya gunakan sumber ekonomi daerah. UMKM membuktikan bahwa kesadaran sumber dari masyarakat desa sudah muncul. Kekayaan daerah dapat dimanfaatkan oleh daerah dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang terampil, terutama oleh masyarakat setempat. Kelima, menunjukkan citra diri bangsa Indonesia. Usaha yang menunjukkan khas bangsa Indonesia, contohnya adalah bisnis kreatif, makanan khas lokal, pakaian adat, dan kesenian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran UMKM juga sebagai pengenal budaya Indonesia kepada seluruh dunia. Peran UMKM dalam membantu menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta pemerataan pendapatan sangat baik. Sehingga permasalahan saat ini adalah bagaimana mengembangkan UMKM menjadi lebih banyak, serta kontribusinya pada ekonomi meningkat. Kemudian,
yang diperlakukan adalah upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM. Karena saat ini kemampuannya masih terbatas, sedangkan peranannya sangat strategis. Kendala usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan. Pendapatan industri adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya, yang dibantu oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang. Adapun beberapa yang mewakili aspek dalam pendapatan industri sebagai berikut. 1. Permodalan. Kendala yang dialami dalam hal permodalan segala sesuatu berupa uang, barang, harta yang sifatnya pokok untuk dipergunakan untuk menjalankan usaha. Ada beberapa pemilik konveksi yang mengaku terkadang membutuhkan tambahan modal. Pada saat ekonomi pemilik lagi kekurangan, misalnya pada saat anak masuk sekolah, kebutuhan keluarga meningkat, atau setoran dari pelanggan yang kurang lancar. Hal yang dilakukan adalah meminjam modal kepada keluarga terdekat atau menambah jangkauan pemasaran dan penjualannya sehingga mendapat pemasukan yang lebih untuk mendapatkan modal. 2. Produksi. Dalam keberlangsungan produksi antara lain mencakup faktor atau aspek-aspek yang berhubungan dengan bahan baku, teknologi, dan kualitas barang hasil produksi. 3. Pemasaran. Kendala yang dialami ialah dalam hal pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan penerapan konsepsi penetapan harga dan distribusi barang, jasa, dan ide untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi tujuan individu atau organisasi. Dalam hal ini, pengusaha harus mempunyai hubungan yang kuat terhadap konsumen. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut diantaranya dengan membuat produk berkualitas tinggi, memproduksi produk sesuai tren, memproduksi produk sesuai dengan minat pelanggan, terus mencari relasi yang baru serta menjaga kepercayaan relasi lama. 4. Pergantian model yang cepat. Kendala dalam usaha produksi pakaian salah satunya yaitu pergantian model yang cepat mengikuti tren yang ada saat itu. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut diantaranya dengan memproduksi produk tidak terlalu banyak atau sesuai dengan perkiraan untuk menyetok barang, dan jika ada pesanan membuatnya sesuai dengan pesanan pelanggan dan tidak dilebihkan. Demikian penyampaian pengalaman praktik lapangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sampaikan terima kasih telah berkenan menyempatkan waktu untuk menonton video saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.